Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi adik-adik semua. Perkenalkan, nama saya Pasya Tribuna. Saya akan melakukan simulasi pelajaran bahasa Indonesia. Jadi sebelum kegiatan proses belajar mengajar kita hari ini jauh lebih dalam, kita akan mendahulunya dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang puisi. Kita akan belajar bersama tentang bagian-bagian dari puisi dan cara membacanya. Tujuan pelajaran kita pada hari ini yaitu untuk membuka dan menambah wawasan serta pemahaman kita tentang apa itu puisi. Sebelum saya jauh menjelaskan apa itu puisi, saya ingin bertanya, apakah adik-adik sekalian di sini ada yang tahu apa itu puisi? Puisi itu sebuah tulisan hasil imajinasi. Ya, benar sekali. Jadi, puisi adalah sebuah karya sastra yang menggunakan bahasa yang indah, imajinatif, dan penuh dengan makna yang dalam. Baik, kita lanjut. Saya mohon perhatiannya karena saya akan menjelaskan materi dari pelajaran kita pada hari ini. Ya, Bu. Jadi puisi adalah sebuah karya sastra yang menggunakan bahasa yang indah, kata-kata yang puitis, serta bermakna dalam. Jadi puisi itu berbeda ya adik-adik dengan teks biasa. Bedanya itu puisi menggunakan bahasa dan kata-kata yang dipilih. Nah, walaupun puisi ini sederhana, tetapi puisi menggunakan bahasa dan kata-kata yang dipikirkan secara baik-baik. Tujuannya itu untuk agar pesan dari puisi tersebut dapat tersampaikan dengan baik terhadap pendengarnya atau audiens atau terhadap pembacanya itu sendiri. Sekarang kita akan beralih ke unsur-unsur yang ada di dalam penulisan karya sastra puisi. Apakah adik-adik di sini ada yang sudah tahu apa saja unsur-unsur yang ada di dalam karya sastra puisi? Belum tahu, Bu. Jadi yang pertama itu ada diksi atau pemilihan kata, yang kedua ada imajinasi atau imajinatif, yang berarti gambaran dari pikiran kita sendiri. Yang ketiga ada yang namanya majas atau pemilihan gaya bahasa. Kemudian yang keempat ada yang namanya amanat atau pesan yang ingin disampaikan melalui puisi itu sendiri. Nah, itu tadi unsur-unsur yang menjadi pendukung dari karya sastra puisi. Lanjut, adik-adik perlu kita ketahui bahwa puisi itu memiliki cara baca tersendiri. Ada yang sudah tahu bagaimana cara membaca puisi di sini? Harus dengan perasaan. Ya, jadi cara membaca puisi itu ada beberapa ya, termasuk harus memiliki intonasi yang tepat, yang jelas, serta wajah penuh ekspresi dan juga penuh dengan penghayatan. Kalau mungkin orang yang baru pemula atau baru pertama belajar tentang puisi atau membaca puisi, itu wajar-wajar saja kalau dia bacanya monoton atau tidak ada ekspresi serta juga tidak dapat menghayati. Tetapi kalau orang yang sudah sering membaca, mempelajari atau menulis puisi, tentunya saat dia membaca puisi itu dia punya cara tersendiri, yaitu tadi dia memiliki intonasi yang jelas, dia memiliki ekspresi atau mimik wajah yang seirama dengan puisi itu, kemudian juga dia akan penuh dengan penghayatan. Baik adik-adik, di sini saya memiliki suatu puisi yang berjudul Ibu. Apakah di sini adik-adik ada yang mau membantu saya untuk membacakannya atau berdiri di tempat saja tidak apa-apa?
Baiklah, jika tidak ada, saya akan membacakan. Saya mohon perhatiannya ya. Ibu, Engkau selalu ada untukku di dalam suka maupun duka. Engkau merawatku dengan penuh kasih sayang tanpa pernah mengeluh. Engkau adalah kuatku dan sumber semangatku. Terima kasih Ibu atas semua cinta. Itu tadi suatu puisi yang singkat dan sederhana yang kita pelajari bersama hari ini. Saya mau bertanya, apakah dari puisi yang saya baca tadi adik-adik menyimpulkan sesuatu? Kira-kira menurut pemahaman adik sekalian, puisi barusan itu menceritakan tentang apa? Atau adik-adik menarik makna apa dari puisi tersebut? Tentang ibu yang selalu ada buat kita. Ya, jadi puisi yang barusan saya baca itu adalah menceritakan tentang kasih sayang seorang ibu. Nah, kemudian apa pesan dari puisi tersebut? Ada yang tahu pesannya tentang apa? Harus menyayangi orang tua, harus menyayangi ibu. Ya, betul sekali. Jadi pesan dari puisi tersebut adalah kita wajib menghormati dan menghargai orang tua kita. Terkhusus tadi dalam puisi itu adalah ibu. Pengorbanan ibu itu sangat besar ya. Baik adik-adik, hari ini kita akan masuk dalam simulasi pelajaran. Simulasi pelajaran hari ini saya akan memberi tugas terhadap adik-adik, yaitu membuat suatu puisi dengan tema keluarga. Saya akan membuat kalimat, misalnya keluarga atau rumah adalah tempatku pulang. Terus adik-adik nanti tinggal melanjutkan dari tema atau kalimat yang sudah saya buat. Nah, dari puisi yang adik-adik sekalian buat nanti, kita secara berganti-gantian atau masing-masing membacakan puisinya. Boleh maju ke depan atau berdiri di tempat duduknya saja ya. Jadi instruksi tugasnya itu puisinya sederhana saja, tapi harus menggunakan pilihan kata yang tepat dan bahasa yang baik. Kini sunyi menjadi tamu yang tak pernah beres. Ayah menatap layar. Ibu sibuk dengan dunianya sendiri. Aku tersudut dalam sepi yang menyiksaku. Kita satu atap, tapi berjarak samudra. Berbicara lewat diam, tapi saling mengabaikan rasa. Rumah ini hanya struktur bangunan, beton dan batu. Bukan lagi tempat pelukan hangat saat badai menerpa. Keluarga yang retak terbiasa beradu, menjadi asing. Wah, luar biasa ya adik-adik ya. Kalian semua itu hebat-hebat, kalian pintar-pintar. Hanya saja perlu lagi melatih rasa percaya dirinya dan harus banyak belajar di rumah. Saya harap pelajaran yang kita pelajari bersama hari ini tidak berakhir di sini saja, tetapi sesampainya di rumah juga kembali dipelajari. Dan semoga pelajaran hari ini itu bermanfaat untuk kita semua. Nah, sebelum kelas hari ini berakhir, kita
kita harus menutupnya juga dengan doa. Itu sebagai ungkapan rasa syukur kita bahwa pelajaran hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dulu. Baik, kelas berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih untuk perhatiannya ya adik-adik. Sampai jumpa.